Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum sahabat beriman. Kita mungkin selama ini mengenal Uighur sebagai salah satu muslim di daratan provinsi Xinjiang, Cina. Namun siapa sangka, selain suku tersebut ada pula etnis Taji. Sebuah etnis yang wanitanya mempunyai paras cantik, begitu pula para prianya yang mempunyai paras yang tampan. Suku Taji atau suku Pamiris tinggal di pegunungan Pamir, tepatnya di daerah otonomi Taji Taskurgan di Provinsi Xinjiang, Cina. Di Taskurgan selain suku Taji terdapat juga suku Uighur, Kirgiz, Kajak, dan Han. Taskurgan sendiri berarti benteng batu dalam bahasa Taji dan telah menjadi tempat tinggal orang Taji kuno selama beberapa generasi. Kota tersebut berada di ketinggian 3.900 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Afghanistan dan Tajikistan, serta berdekatan dengan perbatasan Kyrgyzstan dan Pakistan. Mereka adalah salah satu dari 56 kelompok etnis yang secara resmi diakui oleh pemerintah Tiongkok. Sebagai besar Taji, Tiongkok berbicara bahasa Iran Timur. Umumnya mereka menggunakan bahasa Sari-Koli, sementara sebagian kecil menggunakan bahasa Wakhi. Namun, karena mereka sering berinteraksi dengan etnis lain, orang Taji juga bisa berbicara bahasa Uighur, Kirgiz, hingga Mandarin. Jumlah penduduk Taji di Xinjiang hanya sekitar 4.128 jiwa pada tahun 2000 dan meningkat menjadi sekitar 50.265 jiwa pada tahun 2015. Meskipun terbilang kecil dibanding dengan populasi provinsi Xinjiang yang mencapai 21 juta jiwa pada tahun 2010. Warga Taji tetap dikenal karena budaya dan parasnya yang khas. Suku Taji juga tersebar di beberapa wilayah seperti Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, dan Pakistan. Dari sisi antropologi, orang Taji termasuk dalam ras Eropa Tibet, Indo-Mediterania. Tak seperti etnis lain di Cina, dominan berciri khas Asia Timur. Taji lebih mirip dengan keturunan Kaukasia, dengan kulit cerah, mata lebar berwarna biru atau hijau, dan rambut yang cenderung lurus. Dalam hal busana, pakaian adat suku Taji cenderung mirip dengan budaya Tibet dan Timur Tengah. Topi adalah elemen pakaian yang paling khas. Pria biasanya mengenakan topi beludru hitam berbentuk bulat dan tinggi. Sedangkan wanita menggunakan topi katun bersulam bagian atas dengan tirai menggantung di bagian belakangnya. Dalam kehidupan rumah tangga, biasanya ada 3 generasi yang tinggal dalam satu rumah dalam keluarga Taji tradisional. Namun, di era modern, pola ini mulai berubah dan tiap keluarga tinggal secara terpisah. Dalam urusan pernikahan, perempuan Taji tidak boleh menikah dengan pria non-Taji, sementara pria Taji boleh menikah dengan perempuan dari etnis lain. Pernikahan dianggap sakral dan sekali seumur hidup, sedangkan perceraian dianggap aib. Pernikahan biasanya diatur oleh orang tua dari calon pengantin. Keluarga akan berdiskusi tentang mahar, tanggal pernikahan, serta detail lainnya. Sekitar 3 hari sebelum pernikahan, keluarga besar berkumpul dan memulai pesta. Perayaan dimulai dengan musik tradisional dan tabuhan genderang tangan. Suku Taji dikenal piawai dalam menari dan menyanyi, baik pria maupun wanita. Dalam hal ekonomi, karena kondisi geografis yang keras, mereka mengandalkan pertanian lahan subur yang terbatas serta peternakan skala kecil. Sebelum berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, masyarakat Taji hidup secara semi-nomaden dan semi-menetap. Namun dengan bantuannya etnis Han, Uighur, dan Kirgiz, kini mereka mengalami kemajuan pesat dalam bidang pertanian, peternakan sapi dan domba ekor besar, serta pengolahan produk hasil ternak. Mata pencarian lainnya meliputi kerajinan sulam tangan, pembuatan pakaian adat, topi, dan barang-barang kerajinan lainnya. Suku Taji di Cina menganut agama Islam, dengan mayoritas terdiri dari Syiah Ismailiyah, dan sebagian lainnya Sunni. Masjid memang sedikit, tetapi banyak kegiatan ibadah dilakukan di luar masjid, sehingga masyarakat tidak merasa perlu membangun masjid dalam jumlah besar.
Uniknya, meski ada dua aliran besar Sunni dan Syiah di wilayah ini, tidak pernah terjadi konflik, dan masyarakat tetap hidup rukun dan damai. Mereka diberikan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Suku Tajik juga dikenal ulet dan tangguh, dengan elang sebagai simbol keberanian dalam cerita rakyat mereka. Mereka juga gemar memainkan seruling tradisional yang terbuat dari tulang sayap elang. Mereka juga dikenal sebagai penunggang kuda yang ulung, menjadikan olahraga berkuda sebagai hiburan rakyat dan kebanggaan budaya, sekaligus potensi wisata yang menarik wilayah Xinjiang, Tiongkok. Kisah mereka mengajarkan kita tentang keteguhan iman, kesederhanaan hidup, dan pentingnya menjaga budaya serta agama meskipun di tengah tekanan. Bayangkan, mereka tidak punya banyak fasilitas agama, tetapi tetap istiqomah menjalankan Islam dalam hati dan perbuatan. Itulah kekuatan sesungguhnya, iman yang tidak tergantung pada keadaan. Subhanallah, kisah Muslim Tajik di Cina benar-benar menginspirasi. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.